Perkenalkan, nama saya Roberto Farahas. Saya berasal dari kelas manajemen S1 pagi, NIM 1910416860. Di sini saya akan merangkum 3 video YouTube yang diberikan oleh Pak Adi, yaitu yang pertama, konsep bisnis dan lingkungan. Konsep bisnis dan lingkungan bisnis, yaitu bisnis ada aktivitas yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba. Suatu aktivitas atau usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan atau menyalurkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Laba adalah selisih antara penerimaan dengan biaya. Laba merupakan imbalan yang didapatkan pemilik bisnis sewaktu menginvestasikan uang dan waktu. Kebutuhan, keadaan kekurangan yang harus dipenuhi, yang meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan individu. Jenis-jenisnya: 1. Fisik, 2. Sosial, 3. Individu. Keinginan, suatu bentuk kebutuhan manusia yang telah dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Demand adalah keinginan yang didukung oleh daya beli, karena mempelajari keinginan saja tidak cukup. Fungsi bisnis itu ada 3. Pertama, pemenuhan kebutuhan masyarakat. 2. Keuntungan. 3. Tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Bisnis suatu sistem terbuka di mana bisnis dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yaitu faktor pertama itu faktor lingkungan, adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung referen bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan khusus dibagi lagi menjadi A. Lingkungan internal. Pertama, karyawan. Kedua, pemilik atau pemegang saham. Ketiga, manajer. Keempat, serikat pekerja. B. Lingkungan eksternal, yaitu pertama konsumen, kedua pemasok, ketiga distributor, keempat pesaing, kelima media. Lingkungan umum, yaitu mencakup kekuatan yang berada di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu ada 4. 1. Alam, 2. Ekonomi, 3. Politik, dan 4. Sosial budaya. Kondisi sosial banyak aspek: sikap, gaya hidup, adat istiadat, kebiasaan dari orang-orang yang di lingkungan eksternal dan di lingkungan pasar sasaran. 5. Teknologi. Akibat dari pengaruh teknologi, mekanisme membuat pekerja menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Teknologi merujuk pada peralatan teknik, informasi, dan proses yang diperlukan dalam mengubah input menjadi output. 6. Lingkungan global, yaitu kekuatan internasional yang mempengaruhi bisnis. Pertama, perjanjian perdagangan internasional. Kedua, kondisi ekonomi internasional. Ketiga, kesempatan pasar internasional. Keempat, pemasok. Kelima, budaya. Keenam, pesaing. Bagian ketujuh, lingkungan industri. Lingkungan industri akan lebih mengarah pada aspek persaingan yang melingkupi bisnis antara lain. 1. Pesaing sesama perusahaan dalam industri, dan juga dampak dari adanya pesaing ini, yaitu pertama, perebutan pangsa pasar. Kedua, perebutan sumber daya produksi yang terbatas. Dan rangkuman video YouTube kedua yaitu bisnis dan lingkungannya. Pengertian bisnis: pertama, sebuah kegiatan atau usaha. Kedua, aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa, atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat maupun keuntungan. Orientasi bisnis. Orientasi bisnis berdasarkan kegiatan utamanya, yaitu ada 2 juga: organisasi bisnis, organisasi nirlaba atau non-profit. Penjelasan pertama, orientasi bisnis, yaitu pemilik orientasi dan tujuan utamanya adalah mendapatkan
mendapatkan nilai atau laba atau keuntungan, peningkatan kekayaan investor sebagai hasil penanaman modal serta dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Dan organisasi nirlaba atau non-profit lebih berorientasi dan bertujuan pada kepentingan sosial dan manfaat bagi masyarakat umum. Misalnya, yayasan pendidikan dan sosial, lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Maksud dan tujuan bisnis itu ada 5. Pertama, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, keuntungan usaha. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Bisnis yang dijalankan harus memiliki pandangan atau visi yang jauh ke depan, atau dengan kata lain, bisnis harus bersifat visioner, tidak hanya sekedar ada namun juga harus berorientasi pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. 4. Mengatasi berbagai risiko. Dan 5. Tanggung jawab sosial aktivitas bisnis selain dimaksudkan keuntungan laba juga dapat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dengan membukakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan kata lain, bisnis mampu memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar. Lingkungan bisnis. Pertama, lingkungan internal. Kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan internal, sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Poin kedua, sebagai lingkungan yang dapat dikendalikan oleh organisasi, itu ada 5. Karyawan atau tenaga kerja (SDM). Kedua, manajemen atau keadaan pengelolaan. Ketiga, pemegang saham atau stockholders. 4. Modal dan peralatan fisik atau dana mesin gedung maksudnya. 5. Informasi. Lingkungan eksternal, yaitu ada 2 poin. Pertama, institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Kedua, sebagai lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi dan terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, lingkungan khusus atau lingkungan mikro, lingkungan umum atau lingkungan makro. Lingkungan khusus mikro ada 2 poin, adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Poin kedua, meliputi orang-orang yang memiliki kepentingan dalam organisasi atau stakeholder, yakni pertama, konsumen atau pembeli barang atau pemakai barang. Kedua, pemasok yang menyediakan barang. Ketiga, pesaing yang merebutkan pelanggan. Keempat, kreditor. Kreditor adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman ke pihak lainnya. Lingkungan umum atau makro ada 2 poin. Pertama, lingkungan yang tidak terkait secara langsung terhadap kegiatan operasional organisasi. Poin kedua, meliputi dimensi, yaitu ada 6. Ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global. Peluang dan tren bisnis masa depan, itu ada 2 poin. Peluang di sini ada 3. Revolusi teknologi informasi, perkembangan iptek baru pada bidang tertentu, dan meningkatkan globalisasi. Terus poin kedua, tren bisnis masa depan ada 4. Pertama, laju pertumbuhan ekonominya yang kuat dan konsisten, berkurangnya tingkat inflasi dan defisit anggaran yang besar, pasar bebas dan sistem keuangan terbuka, inovatif atau memiliki keunggulan kompetitif. Dan rangkuman untuk YouTube yang ketiga, yaitu analisis lingkungan bisnis. Adanya analisis lingkungan bisnis untuk kita dapat mengidentifikasi adanya peluang-peluang atau opportunities dalam bisnis. Dengan adanya analisis lingkungan bisnis itu, kita dapat mengantisipasi adanya ancaman-ancaman atau risk. Analisis lingkungan bisnis ini terdiri dari 2 komponen pokok, yaitu
Analisis lingkungan makro dan lingkungan industri. Poin pertama, analisis lingkungan makro terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi, budaya, kependudukan, dan lain sebagainya. Analisis lingkungan industri berada di perantaraan sebagai interpretasinya. Bagaimana lingkungan makro bisa mempengaruhi dari prospek perusahaan, bisa secara langsung ataupun tidak langsung melalui lingkungan industri. Dan karakteristik pokok lingkungan makronya yaitu tidak memiliki batas, memberikan sinyal lemah karena perubahan yang terjadi susah diprediksi, memiliki sifat yang tak bisa dikendalikan. Cara membangun kepekaan perusahaan yaitu perusahaan harus tanggap akan perubahan selera konsumen, dan perusahaan juga harus peka terhadap pesaing agar tidak kalah dalam bersaing. Pendekatan analisis makro yang bersifat reguler atau teratur atau kontinu. Ciri-ciri yang tidak reguler itu misalnya dadakan. Misalnya ada perubahan A secara dadakan, kita lakukan analisis. Jika sifat reguler artinya periodik atau teratur, atau bisa juga secara kontinu atau terus-menerus terjadi. Dan itu dia ringkasan dari 2 materi YouTube yang diberikan pada saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dari kata-kata yang tidak jelas, Bapak boleh berkomentar dan bisa chat saya, dan saya akan siap untuk video record nanti. Sekian dan terima kasih Pak.